Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya sayang? Ibu harap kamu tetap sehat selalu ya. Oke, selamat naik kelas. Kamu sudah menjadi kelas 12 sekarang. Kelas 12 berarti sudah KKN di sekolah kamu. Dan sudah paling dewasa, artinya kamu bukan hanya sekedar naik kelas, baik karakter kamu, pikiran kamu harus lebih dewasa juga. Oke. Materi pembelajaran kita untuk kelas 12 itu ada sebanyak 7 bab ya. Jadi untuk semester 1 kita akan bahas 4 bab, untuk semester 2 kita akan bahas 3 bab. Untuk semester 1 bab yang pertama yang kita bahas adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Bab yang kedua kita akan bahas tentang teks sejarah nasional. Bab yang ketiga kita akan bahas tentang teks editorial. Bab yang keempat kita akan bahas tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Baiklah, untuk semester pertama di bab yang pertama kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, kita akan bahas tentang surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah menata masa depan dengan surat lamaran pekerjaan. Jadi sayang, pentingkah surat lamaran pekerjaan ini? Ya, karena ketika kamu sudah tamat sekolah, atau mungkin nanti kamu kuliah, atau kamu kerja sambil kuliah, kamu akan bekerja juga. Dan jika kamu ingin bekerja, kamu harus mengirim surat lamaran pekerjaan ke perusahaan atau instansi yang kamu tuju. Oke, ya. Untuk surat lamaran pekerjaan ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan struktur surat lamaran pekerjaan, kemudian menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Kita bagian A tadi ya. Bagian A itu adalah materi pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja isi dalam surat lamaran pekerjaan, kita baiknya mengetahui apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Jadi ketika kamu melamar pekerjaan satu instansi atau satu perusahaan, tentu kamu harus menyampaikan permohonan kamu, dan permohonan kamu itu kamu buat dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Kamu ingin sebagai apa di perusahaan atau instansi yang kamu tuju sesuai dengan kualifikasi kamu. Kemudian yang kedua, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Nah, kenapa dikatakan berisi surat penawaran? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu kamu menawarkan keahlian kamu menawarkan kemampuan kamu dan jasa yang akan kamu berikan atau kontribusi yang akan kamu berikan kepada instansi atau perusahaan yang kamu inginkan. Oke, jadi kalau dikatakan menawarkan keahlian berarti kamu sedang mempromosikan dirimu sendiri. Kamu sedang menyampaikan bahwasanya kamu pantas, kamu layak, dan kamu sesuai dengan keahlian ataupun kemampuan yang kamu miliki untuk bekerja, untuk memberi kontribusi di perusahaan atau instansi yang kamu tuju. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah bahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Perhatikan di sini. Fungsi surat lamaran pekerjaan adalah sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Katakan surat lamaran pekerjaan itu sebagai langkah pembuka
sebagai langkah pembuka. Karena apabila surat lamaran itu menarik, tentu pihak perusahaan atau pihak instansi yang kamu tuju untuk bekerja akan mengundang kamu untuk datang ke tempat kerjanya. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat lamaran kamu itu menarik? Tentu adanya panggilan. Jika ada panggilan dari pihak perusahaan atau instansi yang kamu tuju, berarti surat lamaran Anda menarik. Nah, tanda panggilan itu biasanya adanya respon secara langsung. Bisa melalui telepon, bisa melalui email, atau media lainnya yang meminta Anda untuk datang ke tempat pekerjaan yang kamu tuju. Namun, apabila surat lamaran pekerjaan Anda itu tidak menarik, maka surat lamaran Anda akan ditolak. Berarti surat lamaran Anda tidak menarik dan surat lamaran Anda diabaikan. Pentingkah Ibu surat lamaran pekerjaan? Kalau surat lamaran pekerjaan kamu penting dan surat lamaran kamu sudah mendapatkan tujuan yang diinginkan, artinya kamu sudah bekerja di tempat yang kamu inginkan, berarti itu akan mengubah nasib dan masa depan kamu, tentu terlebih secara finansial. Jadi jangan pernah remeh terhadap surat lamaran pekerjaan. Betapapun hebatnya kamu, betapapun tingginya kualifikasi pendidikan dan kemampuan kamu, betapapun bagusnya keahlian kamu, namun jika surat lamaran kamu tidak menarik, surat lamaran kamu tetap saja ditolak. Jadi jika ingin surat lamaran kamu diterima dan ada respon dari pihak perusahaan atau instansi yang kamu tuju, buatlah surat lamaran pekerjaan itu menarik dan sesuai dengan kualifikasi kamu sendiri. Kan surat lamaran pekerjaan itu penting. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi yang penting. Surat pribadi di sini, surat lamaran itu termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Beda dengan surat pribadi yang kamu sampaikan kepada teman kamu. Kalau kamu menyampaikan surat pribadi kepada teman kamu, itu bersifat tidak resmi. Karena kenapa? Karena bahasa yang kamu gunakan atau kosakata atau tata bahasa yang kamu gunakan bebas, tidak ada aturan di sana. Sedangkan surat yang bersifat resmi yaitu surat lamaran pekerjaan, surat izin kalau kamu tidak bisa hadir ke sekolah, itu termasuk surat pribadi yang bersifat resmi. Ada aturan penggunaan bahasa di sana, ada aturan tata bahasa di sana, tanda baca dan yang lainnya. Oke ya. Kemudian, surat lamaran pekerjaan itu juga tergolong surat penawaran atau sales letter. Kenapa dikatakan? Karena kamu di sana sedang, kembali lagi Ibu ingatkan, kamu sedang mempromosikan dirimu. Sedang mempromosikan keahlian kamu, kemampuan kamu, kontribusi yang akan kamu berikan kepada perusahaan yang kamu tentukan. Oke, kemudian di sini surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan gaya yang menarik dan ingat persuasif. Kenapa bersifat persuasif? Karena surat lamaran pekerjaan kamu itu harus meyakinkan. Kenapa harus meyakinkan Ibu? Supaya pihak perusahaan tertarik dengan surat lamaran kamu tersebut, sehingga akan membangkitkan keinginan mereka untuk mengundang Anda untuk datang ke perusahaan, bahkan untuk bergabung di perusahaan mereka. Oke, kita lanjut kembali. Isi surat lamar pekerjaan itu, ingat, harus singkat, harus padat, tidak boleh bertele-tele, langsung kepada permasalahannya. Ingat ya. 3 hal yang harus di surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jabatan yang kamu inginkan. Kemudian identitas pelamar, identitas kamu harus lengkap, dan kemudian kualifikasi kamu, latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan juga keahlian. Nah, di sini
jabatan yang kamu inginkan dengan kualifikasi kamu itu harus relevan dan atau harus sesuai. Oke, kita fokus yang 3 ya sayang ya, yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada jabatan yang diinginkan, identitas pelamar, ada kualifikasi pelamar. Nih contoh surat lamaran pekerjaannya. Jadi yang pertama tadi jabatan yang diinginkan, dia sebagai apa? Di sini kamu harus lampirkan menjadi sebagai accounting atau akuntansi. Tentu jabatan kamu yang kamu inginkan harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan kamu. Kemudian yang kedua, identitas pelamar. Nih ya, identitas pelamarnya harus lengkap. Ada nama, tempat tanggal lahir, umur, pendidikan, alamat, telepon, dan email. Kenapa harus ada? Supaya nanti Anda ternyata menarik, maka pihak instansi atau perusahaan yang kamu tuju dapat menghubungi Anda. Kemudian yang ketiga, kualifikasi pelamar, latar belakang pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan keahlian. Ya, jadi harus ada keahlian kamu, sampaikan apa saja keahlian kamu. Kamu ternyata lulusan terbaik. Ya, atau mungkin kamu bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Kamu bisa berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia dengan baik. Dan di sini ya ada persyaratannya, itu juga termasuk kualifikasinya. Oke ya. Jadi ketiganya ini harus dilampirkan. Oke, perhatikan surat lamaran pekerjaan juga dilampir dengan riwayat atau kurikulum vitae atau CV yang sering kita sebut, bertujuan untuk memudahkan penerima pelamar atau perusahaan yang kamu tuju atau instansi yang kamu tuju untuk mengetahui data kamu secara singkat. Oke, dan ini masuk ke dalam kualifikasi pelamar. Jadi pengalaman pekerjaan. Pengalaman pekerjaan itu salah satu faktor pendukung juga agar kamu lebih gampang atau faktor pendukung supaya kamu segera diterima dalam perusahaan yang kamu tuju. Oke, ini contohnya ya, contoh CV saya. Maaf, saya tutup. Oke, kemudian ini pengalaman pekerjaan saya. Oke. Jadi, nah, baca yang terakhir. Berdasarkan CV, apakah pelamar memenuhi syarat untuk diterima atau tidak? Jadi, dari CV kamu akan menjadi bahan pertimbangan si pimpinan itu apakah surat lamaran kamu itu diterima atau tidak. Nih yang ada dalam dalam CV. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan, stay at home, biar guru yang sekolah. Semangat.